wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan aksi nyata atau diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi kita di sini sharing aja ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu materi yang ada di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Yang saya hormati Miss Yeni Witriastuti SPD selaku Kepala Sekolah SD Melati Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Melati Indonesia yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Oke, bahasan kita kali ini yang pertama konsep utama modul budaya positif. Kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Keyakinan kelas. Yang keempat posisi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol guru. Lalu yang terakhir segitiga restitusi itu sendiri. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ada yang bisa jawab? Apa pentingnya? Pak Komar ya, sekarang Pak Komar. Untuk menciptakan lingkungan yang tenang, lingkungan yang bersahabat, lingkungan yang kondusif, yang mendukung kegiatan berlangsungnya pembelajaran di sekolah. Iya betul tadi. Untuk mendukung lingkungan yang kondusif maka kita perlu menciptakan suasana yang positif. Betul sekali. Pertanyaan kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Oke? Oke, bisa kelas sekolah? Silakan Ibu Yeni. Pimpinan sekolah. Bagaimana saya dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Contohnya adalah kalau yang ada yang negatif, kita mengarahkan dia supaya apa positifnya, apa nilai hikmah yang bisa diambil. Jadi selalu menggiring opini ke arah ke positif opini. Baik, jadi positif itu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Kita bangun diri positif dari diri kita sendiri. Pertanyaan ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Oke, Miss Desi, boleh? Hubungannya, kalau suasana yang positif, bagaimana dengan proses pembelajaran? Hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak. Kalau sudah tercipta suasana yang positif, insya Allah akan kita proses pembelajaran yang menyenangkan, semangat, gitu kan. Terus insya Allah akan bikin mereka jadi kayak nggak musuhin ambil olahraga kan susah tuh buat fokusnya, gitu kan. Jadi insya Allah kalau merasa happy di kelas itu akan mempermudah proses pembelajaran kita. Baik, terima kasih Miss Desi. Ya, tadi pembelajaran yang berpihak pada murid tadi sudah student center ya. Jadi teacher itu bertindak sebagai fasilitator. Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apa sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Miss Risma. Silakan. Sudah bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah?
begitu juga dengan Bapak Ibu guru mungkin lepas gitu waktunya ya. Kalau terlambat mungkin sudah tidak, cuma lepas waktunya untuk masuk ke sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Next. Ya, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang pertama. Oke, di sini berpasangan tentunya berdua, pas. Saya mau kasih kertas, jadi hanya satu orang yang megang kertas. Satu orang yang megang kertas, silahkan dituliskan di kertas ini sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Setelah dituliskan, dikepal. Nah, bagaimana nih caranya teman yang satunya ngebujuk supaya kepalanya itu dibuka? Terserah, di sini pilihannya. Bisa dengan berbagai cara, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Caranya apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda nih, biar rahasianya itu kebongkar nih kan. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga, ya. Iya. Jadi satu yang nulis, satu yang membujuk. Ya, satu hal aja. Yang berharga untuk Wismanda apa aja? Boleh benda, boleh orang, pokoknya jadi Nicole. Apa sih ini? Kalau sudah ditulis di kepal, temen yang satunya lagi gimana caranya? Sih kok gembira ya? Temen nggak buka kepalan tangannya. Saya pakai pola. Buka nggak ya sih? Cepat buka. Udah. Oke, silakan. Pak Komar di mana mau juga biar mau buka. Kenapa? Miss Desi bujuk Umi aja. Bersamaan. Miss Diana minta uang baru mau dikasih. Boleh. Kalau aku baru ada omongan kosong doang, Miss Ars yang baik hati dan cair. Boleh banget ya. Terus? Oke. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu gurunya mau ngasih apa enggak? Silakan. Udah selalu ngasih. Boleh ngasih gimana? Boleh ngasih. Coba dulu dikasih apa enggak? Udah selesai merayu, udah selesai membujuk, dikasih enggak? Nah, ini yang ngasih nih. Kenapa Miss Diana ngasih Pak Komar? Mau dikasih 20.000. Dikasih kenapa ngasih ini Risma? Dengan gombalan dan rayuan meleleh. Nah, sedangkan yang nggak ngasih itu berarti apa? Teguh ya pada pendiriannya. Mau disuap, mau dirayu, ya. Berarti yang mengontrol kita itu maksudnya siapa sih? Diri sendiri. Orang lain itu nggak bisa mengontrol kita. Mau kita dibujuk seperti apa, jangan sampai terpengaruh. Jadi harus teguh sama diri kita sendiri, ya. Kita yang bisa membawa diri kita sendiri.
minta tolong dong ya tuliskan materi ini di papan tulis. Nah itu guru bisa kan mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah kita tidak boleh untuk penerapan membuat orang merasa bersalah, itu gak bagus untuk kedepannya ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Nah ini semua nggak boleh gitu maksudnya. Iya, nggak boleh. Nah di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Stimulus respon ini harus kita ubah. Kita ubah ke teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan nggak boleh kan? Setiap orang itu punya pandangan yang lain, yang berbeda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua, ya. Tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak boleh. Anda tidak boleh mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi itu ada pemaksaan saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan yang lain ya. Yang terakhir, model berpikir menakal. Jadi model berpikir kita adalah menang dan menang, win and win. Seperti itu ya teman-teman. Oke, disiplin. Menurut Miss Umi, disiplin itu apa? Tepat waktu. Disiplin itu tepat waktu. Miss Diana? Disiplin itu belajar. Nah di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya betul. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah untuk menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita di sini udah disiplin belum? Iya, sama saya juga masih ada yang belum disiplin, masih semuanya on proses. Iya, masih saling memperbaiki. Ya Miss ya. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Pak Tio, apa nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang dapat menjadi nilai yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang dapat memotivasi seseorang dan instinknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kita ada motivasi gitu, kita mau kemana, kita mau seperti apa di masa depan, seperti itu yang saya tanggapi. Ya betul sekali Mr. Tio. Jadi nilai kebajikan universal itu sifatnya universal, umum, tanpa memandang bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, kalau untuk kita, untuk murid kita, nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan? Yaitu nilai P5. P5 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Lalu yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Nah ini nilai-nilai yang kita harus capai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini dulu ya yang kita terapkan.
Bisa sih setuju tadi. Coba dia sih, coba. Nggak setuju kalau aku, soalnya udah orang tua karakter berbeda. Ada anak yang kalau kita cuma kasih tahu secara lisan kayak belum tergerak gitu hatinya, terus masih ngulangi lagi. Tapi kalau kita udah kayak satu punishment yang kayak nanti kamu kalau ngulangi lagi gitu di sini ya kayak mau gitu, jadi kayak mungkin satu sisi kayak nggak baik gitu ya, tapi sisi lain kayak oh jangan deh ada kalau aku dukung buat ini. Memang sih belum dari hati ya, cuman kadang efektif buat tidak mengulangi. Oke, menurut Miss Desi hukuman itu efektif untuk tidak mengulangi kesalahan siswa, ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, siapa yang pernah dihukum seperti ini? Kalau saya sih menulis ya, jadi pernah kita ya punya siswa yang sering berulang ya tidak terlambat masuk sekolah 3 kali berturut-turut. Nah kita hukumannya adalah dia menulis di buku, jadi ambil buku cerita ditulis misalnya 1 halaman 2 halaman. Pertama positif karena dia melatih motorik nulisnya seperti itu, dan itu efektif. Besoknya dia tidak terlambat karena tanpa tulis berulang-ulang. Betul. Nah, siapa di sini yang sekolahnya dulu pernah dihukum? Ya saya. Oke, kenapa Tio? Kenapa dihukum? Terakhir itu terakhir karena saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Terus sampai sekarang membekas ya? Insya Allah tidak. Oke, udah. Sudah. Kita di sini pasti pernah ya, saya juga pernah dulu mau dihukum dan masih membekas sampai sekarang. Suruh dorong motor keliling lapangan. Aduh, Iya kan datang terlambat. Ya, lalu sesudah itu suruh bersihin kaca jendela. Jadi teman-teman yang di dalam lagi belajar, itu bersihin kaca jendela dari luar. Itu pernah, ya. Dan itu memang membekas sampai sekarang. Jadi kita kayak nggak mau ngulangin lagi gitu kan, nggak enak rasanya dihukum gitu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Yes. Siapa yang mau memberikan alasan? Enggak. Coba Miss Elsie coba. Miss Isma aja. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena anak itu kan ada yang karakternya berbeda. Jadi dengan memberikan reward itu akan memberikan semangat dari si anaknya itu. Iya, mencapai yang sudah. Ya, terima kasih Miss Mada. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman, ya. Lalu kita gantinya sebagai apa? Nanti kita ganti sebagai restitusi namanya. Nah, di sini juga pemberian penghargaan itu memang baik, cuman kita harus lakukan secara konsisten. Misalnya memberikan reward itu untuk siswa, ya, yang hari ini tidak datang terlambat misalnya, mendapatkan stiker. Ya, itu harus dilaksanakan setiap hari. Jangan hari itu aja gitu. Jadi memang harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten, nah itu akan menimbulkan itu mereka aku datang tapi nggak dikasih. Nah, menimbulkan rasa cemburu akhirnya pada siswa. Oke. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Benar nggak? Kita datang tepat waktu, tadi sebagai guru datang tepat waktu untuk menghindari teguran, teguran dari kepala sekolah, teguran dari yayasan, ya, atau untuk mendapatkan tambahan absen, ya kan? Itu pasti kan motivasinya ada yang masih eksternal atau sudah kayak Miss Desi memang udah biasa datangnya 7:30, ya. Memang motivasinya udah internal, udah dari dalam diri dia sendiri tanpa mengharapkan apa-apa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini berarti masih motivasi eksternal yang tadi saya bilang itu ada rewardnya.
untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Seperti apa? Ya, jadi berarti motivasi internal. Miss Desi datang sekolah 6:30 tiap hari, motivasinya apa? Apa ya? Motivasinya apa? Motivasi pertama datang pagi. Ya, datangnya tepat waktu. Pertama karena jarak rumahnya jauh ya Bu ya. Terus saya orang yang paling gak suka nyampe sekolah masih napas. Ini ngos-ngosan terus harus masuk ngadepin anak terus ribet ya karena juga kan bawa anak. Jadi di sini selain buat disiplin diri sendiri, aku juga nerapin buat anak bahwa Dek kalau ke sekolah kita harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Mau jauh atau dekat tetap ada yang nggak boleh telat. Jadi sebenarnya pendisiplinan ini berlaku untuk saya dan juga anak yang sebelum sekolah. Masih sisi. Oke. Enggak apa-apa, Miss. Dihukum oleh penghargaan, di reward. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfred Kohn 1993 diantaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, lalu yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya gini, misal yang ngajar kelas 1 Miss Diana lagi gak masuk, lalu digantikan oleh Miss Umi contohnya. Nah, biasanya Miss Diana itu ketika siswa bel masuk berbaris di depan, lalu menjawab pertanyaan, yang bisa jawab dapat stiker. Nah, kebetulan Miss Diana nggak masuk nih, Miss Umi digantikan. Miss Umi kan nggak tahu ya kebiasaan di kelas itu seperti apa. Terus siswa nagih, Miss kok misalnya nggak dikasih pertanyaan, sudah dikasih stiker sama Miss Diana, biasanya dikasih stiker. Berarti ada dorongan apa dari siswa? Dorongan penghargaan. eksternal ya, dorongan penghargaan. Betul. Ya, jadi seharusnya seperti apa? Boleh saja reward itu diberikan oleh siswa. Tapi tadi intinya adalah konsisten, ya, dan tidak menimbulkan kecemburuan antara satu siswa dengan siswa lain. Seperti itu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, yang tadi saya sempat bahas, kita boleh memberikan reward, ya, secara khusus, secara pribadi boleh siswanya dipanggil, ya, misalnya dipanggil secara pribadi, Tio, bisa Tio ke ruangan saya ya, seperti itu boleh. Lalu tadi konsisten, kalau hari ini diberikan reward, besok siswa tersebut melakukan hal yang baik lagi, diberikan reward lagi, jangan hari itu saja. Lalu berfokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Contohnya di sini, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Itu beda ya kata-katanya. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu pembukanya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memukul kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini nilainya yang diterapkan. Pertama ada nilai empati, nilai kepedulian, dan nilai tanggung jawab. Jadi apresiasi untuk pengakuan itu bukan cuma dengan barang, terus kita bisa melalui ujian.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, buktinya saya masih ingat sampai sekarang disuruh dorong motor ya. Lalu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, kita di sini masih ada time out ya. Ketika sudah peringatan ketiga, time out di dalam kelas ya. Nah, konsekuensi ini juga kalau bisa diminimalisir ya. Kalau hukuman memang jelas-jelas harus sudah dihilangkan. Kalau konsekuensi kalau bisa diminimalisir dan kita ganti dengan restitusi. Nanti kita akan bahas tentang restitusi itu sendiri apa. Lanjut di sini. Restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Ya, jadi istilahnya di sini ada memanusiakan manusia. Ya, ketika siswa datang terlambat, sering di kelas siswa raya itu hampir tiap hari datang terlambat sama alumni. Nah, setiap hari dia restitusi terus. Nah, kemarin ada pertanyaan gimana kalau hari pertama dia telat, hari kedua telat, hari ketiga telat, terus direstitusi. Caranya diapain? Restitusi itu dengan cara tadi panggil anaknya, jadi nggak di depan anak yang lain, ya. Misalnya pas jam istirahat atau jam kosong, nanti dipanggil, ditanyakan yang pertama, kenapa datang terlambat, lalu ditanyakan konsekuensinya atau keyakinan kelasnya apa sih? Dia tahu nggak keyakinan kelasnya itu apa? Misalnya harus datang tepat waktu. Kalau dia tahu, kenapa dia melakukan perbuatan tersebut atau datang tidak tepat waktu? Lalu mencari solusinya nih bersama-sama. Kan udah tahu misalnya alasannya. Alasannya karena ngantar mama aku dulu tadi, mamaku juga kesiangan. Ya, dicarikan solusinya. Jadi setiap hari pasti siswa terlambat. Alasannya mungkin berbeda-beda, nggak sama gitu terus. Kalau alasannya ternyata bohong gimana? Alasannya bohong? Iya. Itu urusannya sudah dengan Allah ya kan. Nah, kita di sini diharapkan siswa itu jujur. Ya, makanya kita ngomong itu dari hati ke hati, nada lembut, benar. Jadi kan siswa akan percaya kepada kita. Kalau misalnya kita galak, pasti dia akan mencari alasan untuk bohong supaya menghindari hukuman. Makanya siswa tersebut berbohong. Dengan adanya restitusi ini diharapkan juga tadi dengan terciptanya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kejujuran. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Lalu yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia gak mau ketika hari itu dia datang terlambat, dia balik ke temannya gitu ya, main atau belajar bareng. Dia gak mau. Coba kalau misalnya murid baru datang berdetak-detak, nah pasti mau kan? Seperti itu. Jadi makanya diperlukan restitusi juga. Restitusi itu yang tadi saya bilang, face to face antara murid tersebut. Jadi jangan di depan
identitas gagal. Hukuman ini sudah bisa Pak Tio? Iya. Ini singkat aja ya Mas. Hukuman itu tadi sesuatu yang menyakitkan, jangkanya panjang. Konsekuensi juga sama, itu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Di restitusi itu ada penguatan. Oh iya, nah besok jangan terlambat datang lagi ya. Ini kita cari solusinya. Nah, solusi ini pecahkan bersama antara guru dengan siswa tersebut. Ya udah, gue kan tahu jadi Keyakinan kelas. Nah, kita sudah buat di kelas masing-masing itu kesepakatan kelas. Isinya sama. Ya, cuman di sini beda namanya aja. Keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kan kita dia sepakat gitu kan. Kalau keyakinan itu dari dalam hati murid dan guru bersama-sama. Oh, kita meyakini nih kalau kita akan melakukan apa yang sudah kita tuliskan di keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Gitu. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan tidak ada yang melanggar. Jadi kalau kira-kira akan ada yang melanggar, jangan ditulis dulu di keyakinan kelas. Begitu. Jadi diyakinkan dulu di semuanya siswanya dan gurunya. Kenapa tidak peraturan saja, peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah ini tadi bentuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi dalam diri dia sendiri kita nulis membuang sampah pada tempatnya. Nah siswanya nggak yakin, kayaknya belum bisa dia bisa buang sampah padahal masih sembarangan. Nah itu berarti motivasinya masih eksternal, masih takut terhadap aturan, belum dari diri dia sendiri. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita benar-benar meyakini apa yang sudah dibuat. Ini maksudnya gimana ya? Tadi kok sebutannya jadi keyakinan kelas begitu. Itu tadi udah dijelasin kenapa nggak peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kenapa keyakinan, karena untuk memunculkan faktor intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi siswa itu bukan takut karena melanggar aturan. Ya, jadi memang benar diyakinkan siswa tersebut untuk mematuhi. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas? Gambar 1 atau gambar 2, Miss? Ini gambar 1, ini gambar 2. Mana keyakinan? Yang ini, ya betul sekali. Kalau yang sebelah sini, ya itu peraturan. Ya, keyakinan kelas yang gambar kedua. Kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, ini pasti diyakini kan sekelas saling menyayangi, saling membantu. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata yang bisa dibuat keyakinan kelas. Kalau yang sebelah itu peraturan. Ya, nanti kita bisa buat ketika tahun ajaran baru dengan siswa. Oke. Sini juga dari contohnya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya itu apa? Menerapkan tanggung jawab. Keyakinan kelasnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya kita ubah menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu bisa menghormati orang lain atau berkomitmen untuk hadir sebelum 15 menit dimulai pelajarannya. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini bisa keyakinan kelasnya keselamatan lalu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Penggunaan masker, kesehatan dan keselamatan. Lalu yang terakhir itu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya kita buat keselamatan atau keamanan. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia dan dunia berpolitik.
mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nanti kita bisa lihat kebutuhan dasar apa yang dulu diterima oleh siswa tersebut jika melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang kali. Posisi kontrol kita sebagai guru itu yang bagusnya itu sebagai manajer, ya. Manajer apa itu manajer? Manajer itu yang menentukan segala sesuatunya dalam segala hal. Ya. Oke, di sini posisi kontrol yang pertama ada penghukum. Ya. Saya pernah menjadi penghukum. Misalnya menghukum siswa, ya. Ada kata-kata ancaman kan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya kalau bisa ngulangin lagi. Nah, itu penghukum. Nah, membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya tuh udah tahu. Itu capek dengan kalinya tiap hari kamu kayak gini terus ya. Itu membuat rasa bersalah. Iya, jadi orang merasa bersalah, ya. Jadi yang mendengar ucapan kita dia merasa bersalah. Sebagai teman, guru sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu kata-kata seperti guru dengan teman, ya. Lalu pemantau ini dia itu sifatnya memantau, mengharapkan imbalan ketergantungan pada orang lain. Apa peraturannya? Ya, dia memantau aja. Manajer. Nah, tadi ini yang saya bilang, kalau misalnya di restitusi, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas apa yang sudah kalian tulis? Apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi solusinya dicari bersama kalau manajer. Ya, semoga kita semua itu berada di manajer. Yaitu harapan kita semua sebagai guru, posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Bisa teman-teman? Bisa, insya Allah. Nah, ini kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Orang jadi merasa bersalah kan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kita menghukum. Apa yang kau kerjain salah nih, ya kan? Ibu guru maunya apa sih? Menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer mencari solusi bersama. Menghukum lagi. Kamu selalu yang paling terakhir, ya. Pasti kita pernah mengucapkan pernyataan seperti ini, ya, tanpa kita sadari, ya, kita sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang bagus mana? Yang bagus yang manajer aja kan. Oh, itu nggak bagus. Yang mana tuh? Yang lain? Yang lain nggak bagus. Ya. Yang bagus itu sebagai manajer. Kalau yang lain nggak bagus, Mister, ya Allah. Segitiga restitusi. Nah, intervensi 30 detik, kan? Kenapa misi ini? ini kita jadi lagi. Enggak, aku mau lihat lihat. Iya. Segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anaknya diajak ngobrol dulu, kenapa kok hari ini datang terlambat, ya. Lalu validasi kebutuhan. Nah, tadi sini juga sama. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Menanyakan keyakinan. Kamu udah tahu belum nih nilai-nilai keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati bersama? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jika misalnya kamu sudah melakukan hal-hal yang sesuai, pasti kamu mau menjadi presiden. Oh ya, kalau misalnya menjadi presiden, ya kamu harus datang tepat waktu, lalu menerapkan atau menjalankan keyakinan kelas kita. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan.
Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, ya, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kodratnya memang manusia pasti semua pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Yang kedua, validasi kebutuhan. Next, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, jadi di sini ditanyakan lagi, guru berkata kepada murid, ya, alasan-alasan mengapa siswa tersebut melakukan atau melanggar keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan, apa nilai? Nah, jangan-jangan siswanya malah nggak tahu. Pas ditanya apa keyakinan kelas kita, nggak tahu bu. Oh, berarti siswa tersebut mungkin pada saat itu tidak ada, ya, atau tidak paham, tidak hafal keyakinan kelas, sehingga dia melanggar. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini diharapkan peran guru itu apa ya? Menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa dan ada statement-statement yang positif. Oke. Di refleksi ini sudah terakhir. Saya mau menanyakan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi kita udah belajar segitiga restitusi, posisi kontrol. Nah, dari yang tadi telah dipaparkan, hal baru apa yang mengubah paradigma Miss dan Mister? Siapa yang bisa jawab? Satu pertanyaan, satu orang aja. Kita harus membuat hukuman tadi ya. Iya. Hukuman menjadi apa mis? Konsekuensi ya, atau mungkin restitusi ya, dan menjadikan manusia politika lebih manusiawi lah ya bahasanya, atau lebih bijak bagaimana cara menangani siswa yang mungkin bermasalah. Tapi saya sih berharap kalau misalnya bisa mungkin ada guru BP kali ya yang memang khusus untuk menangani anak-anak yang seperti itu dan penanganan yang baik. Dan kalau kita mungkin ya menurut saya materi banyak, kemudian harus di ngejar waktu, akhirnya apalagi kalau guru sendiri kayaknya ada benar. Iya, mungkin seperti itu. Kalau untuk guru BP itu pernah ditanyakan juga, kalau di SD memang nggak ada pak, itu kan harus guru kelasnya, kecuali kita SMP guru SMA belum ada guru BP. Kalau SD harus guru kelas yang menangani. Lanjut pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mas Rias. Mendapatkan banyak pengetahuan yang baru pastinya. Karena kan selama ini ya tadi ya, menjadi guru kan
dilakukan di Sisma? Pernah menjadi pengukur, pasti kan kita belum ini tahu perbedaan mana konsekuensinya. Nanti setelah jadi ini, ya udah manajer pernah melakukan juga gitu. Oke. Oke, tadi Miss Risma pernah sebagai penghukum ya, sama saya juga pernah. Membuat orang merasa bersalah pernah juga ya. Lalu sebagai teman juga pernah, ya. Pernah semua, lima-limanya itu pernah semua, betul. Tapi di sini saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini di sini? Wah, saya pengen jadi manajer yang baik. Sebagai guru saya pengen jadi manajer yang baik dan bukan menjadi penghukum. Terusnya apalagi itu hal-hal yang bersifatnya negatif. Insya Allah. Baik. Jadi teman-teman di sini saya juga baru tahu kemarin ya materi ini dari fasilitator. Oh ternyata selama ini saya salah dan juga banyak teman-teman yang dari CGP yang lupa kemarin saya nerapin itu mulai saya. Iya sama saya juga. Baik, maka kita ubah bareng-bareng. Semoga kita semua itu posisinya sebagai manajer ya. Dan nanti ketika tahun ajaran baru kita buat bersama murid-murid kita keyakinan kelas yang benar-benar kita yakini itu tidak dilanggar seperti itu ya. Jadi kita mulai sekarang dihilangkan hukuman ya, hukuman itu dihilangkan ya, kita nerapin restitusi seperti itu ya teman-teman. Baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Terima kasih untuk waktunya Miss dan Mister. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita semua juga masih belajar. Sama saya juga belum disiplin, masih ada peraturan yang dilanggar. Ya, proses pembelajaran ke murid juga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, murid-murid kita dapat sesuai dengan yang pernah kita bahas, dapat menerapkan visi sekolah melatih Indonesia ya, dan menerapkan P5. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu.
kasih Miss Roma atas materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan Miss Roma pada hari ini memberikan kita manfaat yang berguna bagi kemaslahatan umat dan bernegara dan kebangsaan kita, khususnya sebagai guru di sekolah melati Indonesia kita yang tercinta ini.